Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Takbir Islam. Kali ini saya akan bahas sejarah berdirinya kiblat pertama umat Islam. Sebelum melanjut dalam pembahasan ini, bagi sahabat muslim yang ingin berlangganan dengan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, komen dan lonceng notifikasi agar channel ini semakin bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kota Yerusalem yang ditemukan tahun 4000 sebelum Masehi merupakan daerah yang sangat penting bagi tiga agama Abrahami, Islam, Kristen dan Yahudi. Di kota lama Yerusalem ini terdapat satu wilayah yang dikenal dengan nama Temple Mount atau Haram Al-Sharif, Tanah Bukit Suci, yang kemudian menjadi area tempat berdirinya Masjidil Aqsa dan Kubah Syakra. Bukit Suci ini memiliki luas sekitar 35 hektar dan dikelilingi oleh tembok terbentuk persegi panjang di bagian timur wilayah kota lama. Di wilayah kota lama Yerusalem yang termasuk kawasan Yerusalem Timur, karena memiliki nilai yang sangat penting bagi agama Abrahami, tak apalah, wilayah ini menjadi wilayah yang paling diperebutkan. Wilayah ini juga dikenal oleh kaum Yahudi dengan nama Har HaBayit. Jauh sebelum Masjidil Aqsa dan Kubah Syakra dibangun di wilayah Yerusalem, tempatnya pada tahun 1000 sebelum Masehi, Nabi Daud alaihissalam menaklukkan kota Yerusalem dari kekuasaan orang-orang Yebus. Setelah penaklukan, Raja Daud menjadikan kota Yerusalem ini sebagai ibu kota dari kerajaan Israel. Ketika Raja Daud wafat pada tahun 970 sebelum Masehi, anaknya Salomo, Nabi Sulaiman alaihissalam meneruskan tahtanya. Raja Salomo membangun bait suci pertama, sebelumnya dikenal dengan Bait Salomo, di area Bukit Suci, tepatnya pada tahun 968 sebelum Masehi. Bait suci pertama ini terus berdiri kokoh selama 375 tahun. Kemudian pada tahun 586 sebelum Masehi, bait suci pertama ini dihancurkan oleh pasukan Babilonia. Konstruksi bait suci kedua mulai dilakukan oleh Raja Kus sekitar tahun 538 sebelum Masehi. Proses rekonstruksi bait suci kedua ini memakan cukup banyak waktu dan baru selesai pada tahun 516 sebelum Masehi. Lalu, sekitar tahun 19 sebelum Masehi, Raja Hedorus melakukan ekspansi besar-besaran kala itu. Raja Hedorus memerintahkan para tukang batu untuk memotong permukaan batu di sisi timur dan selatan bukit, lalu melapisinya dengan plafon buatan dan melakukan rekonstruksi kembali bait suci kedua. Akan tetapi, terjadi perang pertama yang melibatkan kaum Yahudi dan bangsa Romawi. Usai pemberontakan besar orang Yahudi terhadap pemerintahan Romawi di provinsi Yudea, bait suci kedua ini kemudian dihancurkan oleh tentera Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus yang merupakan anak dari Kaisar Vespasian pada tahun 70 Masehi. Pada tahun 530-an, Kaisar Yutianus membangun sebuah gereja di situs bekas bait suci ini. Gereja Kristen yang dinamai Cross of Our Lady sengaja dibangun oleh Kaisar Yutianus sebagai persembahan untuk Bunda Maria. Kemudian, di awal abad ke-7, Kaisar Sasaniakos menghancurkan gereja ini dan hanya menyisakan runtuhannya. Tidak diketahui secara pasti kapan Masjidil Aqsa didirikan di wilayah Bukit Suci ini. Mulanya, Masjidil Aqsa merupakan sebuah masjid kecil yang dibangun oleh Umar bin Khattab. Kemudian, masjid kecil ini dirombak dan dibesarkan bangunannya pada masa pemerintahan Bani Umayyah yang kala itu dipimpin oleh Abd al-Malik. Proses
Proses rekonstruksi ini baru selesai di masa pemerintahan Al-Walid yang merupakan anak dari Abd al-Malik. Dalam ajaran Islam dijelaskan bahawa Masjidil Aqsa ini merupakan salah satu destinasi dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dari Masjidil Aqsa ini, malaikat Jibril mengantar Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan ke surga. Di dalam perjalanan ini, Rasulullah bertemu beberapa nabi pendahulunya dan pada akhirnya menerima perintah solat 5 waktu. Masjid Al-Aqsa merupakan kiblat pertama untuk menunaikan solat selama 16-17 bulan setelah perpindahan ke Madinah di tahun 624. Akan tetapi, setelah Rasulullah menerima petunjuk pada saat sedang melaksanakan solat, Rasulullah mengubah arah kiblat ini menjadi menghadap Ka'bah. Karena inilah Bukit Suci dianggap menjadi tanah suci ketiga bagi umat Muslim. Meskipun dalam Al-Quran tidak disebutkan kota Jerusalem secara gamblang, kota Jerusalem tempat Bukit Suci ini berada kerap disebut dalam hadis-hadis Rasulullah. Beberapa akademisi juga menghubungkan kesucian Yerusalem ini dengan perkembangan dan perluasan dari suatu gaya sastra yang dikenal sebagai Al-Fatil atau sejarah kota. Yerusalem ini kemudian menginspirasi para Muslim, khususnya pada periode Bani Umayyah, untuk memperindah kesucian kota tersebut. Sampai di sini saja tentang kiblat pertama umat Islam. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.